Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adinda Ayu Lestari dengan NIM 190301253. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi dengan materi memahami pekerja tim. Saya dari kelompok 8, nama anggota kelompok 1 Rinda Permai Safira dengan NIM 190301211. Yang kedua, Mar'ah Qonitatila dengan NIM 190301213. Yang ketiga, Adinda Elestari dengan NIM 190301253. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok kerja adalah kelompok yang berdasarkan keputusan untuk berbagi informasi dan mengambil serta membantu setiap anggota yang bekerja di dalam bidang tanggung jawabnya. Tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja, tim yang dibangun untuk kebermanfaatan atau simbiosis pada interaksi antar anggota. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tipe tim dalam organisasi. Yang pertama, ada tim pemecahan permasalahan karyawan kerja. Merrill Lynch menciptakan tim permasalahan untuk menemukan cara-cara agar dapat mengurangi jumlah hari yang diperlukan untuk membuka akun pengelolaan dana yang baru. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Tim dikelola sendiri merupakan kelompok para karyawan yang biasanya perintahnya itu 10 hingga 15 guna mengerjakan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab. Yang ketiga, tim fungsional silang. Tim fungsional silang itu terdiri atas karyawan dari hierarki tingkat yang sama tetapi dalam area kerja yang berbeda. Yang keempat, tim virtual. Tim virtual ini menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan fisik para anggota guna mencapai tujuan umum. Yang kelima, ada sistem multi-tim. Kalau sistem multi-tim ini gambarannya mengenai sistem koordina respon yang diperlukan pada saat terjadi kecelakaan mobil yang besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi karakteristik dari tim yang efektif, menciptakan tim-tim yang efektif. Guna untuk menciptakan tim-tim yang efektif, model berupaya untuk menggeneralisasikan seluruh varietas tim, tetapi menghindari dengan ketat dalam menerapkan prediksinya dapat pada seluruh tim. Model mengasumsikan waktu kerja yang lebih baik secara individu, menciptakan tim yang efektif ketika individu dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik seperti permasalahan yang salah dengan sempurna. Kita dapat membantu komponen utama dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, sumber daya dan pengaruh kontekstual yang lainnya yang membuat tim menjadi efektif. Yang kedua, terkait dengan komposisi dari tim. Yang ketiga, variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang paling berpengaruh. Konteks apa faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak? Ada 4 faktor kontekstual yang signifikan sangat terkait dengan kinerja tim adalah: yang pertama, sumber daya yang memadai. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, iklim kepercayaan. Yang keempat, evaluasi kinerja dan sistem pemberian keseimbangan yang mencerminkan kontribusi tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Permai Safira, NIM 190301211. Akan melanjutkan tentang penjelasan yang disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini ada sumber daya yang memadai tim-tim merupakan bagian dari sistem organisasi yang lebih luas dari setiap tim kerja. Kepemimpinan dan struktur tim tidak
tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota beban kerja. Selanjutnya ada komposisi tim. Kategori tim komposisi termasuk variabel-variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf-stafnya serta kemampuan dan kepribadian dari anggota tim lainnya, dan alokasi ukuran tim serta keinginan para anggota atas kerja tim. Riset yang mengungkapkan beberapa wawasan ke dalam komposisi dan kinerja tim. Di sini ada 3. Yang pertama, ketika tugas mensyaratkan pemikiran yang dapat menilai atau memecahkan suatu permasalahan yang rumit. Yang kedua, tim-tim yang para anggotanya memiliki kemampuan yang tinggi juga lebih dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Yang terakhir, kemampuan dari pemimpin tim juga merupakan masalah. Oke, di sini ada penjelasan tentang pilihan anggota dan proses tim. Memilih anggota itu tidak setiap karyawan adalah seorang penilaian tim. Jika diberikan opsi atau pilihan, banyak karyawan yang akan memilih dari mereka sendiri keluar dari peran dan timnya itu. Proses tim. Proses tim terkait dengan efektivitas tim termasuk variabel proses seperti komitmen anggota pada tujuan umum, menetapkan tujuan yang spesifik, serta mendukung tim dan tingkat konflik yang dikelola, dan catatan kemalasan sosial. Rencana dan tujuan umum. Mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai nilai tersebut dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Tim-tim yang konsisten bekerja dengan lebih baik harus menentukan makna yang jelas dari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana. Tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan yang spesifik dapat diukur dan realistis. Keberhasilan tim-tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka itu berhasil. Kita naik sebagai tim-tim yang telah berhasil akan meningkatkan keyakinan mereka tentang percaya pada masa mendatang, yang pada siap akan motivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Mental kemiripan dari para anggota tim merupakan masalah juga. Jika para anggota tim memiliki gagasan yang berbeda mengenai bagaimana melakukan suatu, level konflik pada suatu tim lantas merugikan konflik yang memiliki hubungan yang rumit dengan kinerja tim. Kemalasan sosial, sebagaimana yang telah kita catat lebih awal, para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada kelompok-kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperlihatkan bagaimana organisasi dapat menciptakan para pemain tim atau mengubah individu menjadi pemain tim. Kita telah menciptakan kasus yang sangat kuat mengenai nilai dan pertumbuhan popularitas tim. Banyak organisasi secara historis telah memupuk manajemen individu. Tim-tim berjalan dengan baik di negara-negara yang memiliki skor kolektivisme yang tinggi. Pemilihan merekrut para pemain tim. Beberapa orang telah memiliki keahlian interpersonal untuk menjadi pemain tim yang efektif. Ketika merekrut para anggota tim, pihak bahwa para kandidat dapat memenuhi kepentingan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Pelatihan menciptakan para pemain tim. Para ahli pelatihan melakukan latihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami keputusan yang diberikan melalui kerja tim. Seminar membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan terkait permasalahan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pelatihan. Pemain imbalan menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik.
Sistem yang mempersembahkan ketidakseimbangan organisasi harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling berkompetisi. Dan sebagai hasilnya, tim-tim yang memilih para anggota baru dengan hati-hati sehingga mereka akan memberikan kontribusi bagi kekuatan tim, dan dengan demikian memperoleh bonus tim. Memutuskan kapan menggunakan sistem individual dibandingkan tim. Waspada, tim tidak selalu merupakan sistem jawaban. Kerja tim membutuhkan lebih banyak waktu dan seringkali lebih banyak sumber daya kerja individu. Tim meningkatkan percakapan untuk berkomunikasi, pengelolaan konflik, dan pertemuan untuk dilaksanakan. Namun, manfaat dari menggunakan tim harus melebihi biayanya, dan hal itu tidak selalu kasusnya. Jadi kesimpulannya adalah beberapa kecenderungan telah mempengaruhi pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperkenalkan tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja dalam tim yang mengatur para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk yang lebih besar bagi tim. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.